Rudal Rusia yang paling ditakuti AS dan NATO jangkauannya capai 310 mil dan bisa bawa hulu ledak nuklir. Intelijen AS mengamati dengan cermat tanda-tanda bahwa angkatan bersenjata Rusia sedang mempersiapkan segala jenis serangan nuklir. Disebutkan Rusia memiliki 1.000 hingga 2.000 hulu ledak nuklir non-strategis. Namun yang paling ditakuti ialah rudal Iskander milik Putin. Menurut Hans Christensen dari Federasi Ilmuwan Amerika, salah satu pakar terkemuka dunia tentang persenjataan dan penyebaran nuklir, Rusia memiliki 1.000 hingga 2.000 hulu ledak nuklir non-strategis. Yang sebagian besar adalah senjata yang dikirim dari udara dan angkatan laut. Ia memperkirakan bahwa ada sekitar 100 hulu ledak nuklir yang dialokasikan untuk unit tentara. Beberapa lainnya untuk senjata artileri berkemampuan nuklir warisan dengan mayoritas sisanya ditugaskan ke Brigade Iskander. 3 di antaranya dikerahkan ke Belarus. Seorang perwira senior Angkatan Udara AS yang menangani senjata nuklir mengatakan kepada Newsweek bahwa satu-satunya senjata yang dianggap serius oleh komunitas intelijen sebagai ancaman dalam perang Ukraina adalah rudal Iskander, rudal jelajah yang ditembakkan ke Ukraina rentan untuk ditembak jatuh. Dan artileri terlalu dekat dan tidak dapat diandalkan. Hanya Iskander yang memastikan penetrasi dan performanya sangat baik. Rudal Iskander dengan jangkauan 310 mil diperkenalkan ke pasukan darat Rusia pada akhir 2010. Ini memulai proses penggantian Tochka-U yang lebih tua dan lebih pendek. Pada November 2019, Kepala Kolonel Jenderal Angkatan Darat Oleg Salyukov mengatakan, pengerahan Iskander telah selesai. Iskander memiliki beberapa jenis hulu ledak konvensional eksplosif kesatuan, hulu ledak cluster munition, hulu ledak bahan bakar udara, penetrator bumi, hulu ledak nuklir, dan hulu ledak pulsa elektromagnetik atau frekuensi radio konvensional. Rudal ini dirancang untuk bermanuver dalam penerbangan dan dilengkapi dengan alat bantu penetrasi yang dimaksudkan untuk membingungkan rudal permukaan ke udara dan pertahanan rudal balistik. Kemungkinan akan dapat secara akurat menargetkan dan menghancurkan apa yang ditembakkan, kata Timothy Wright, seorang analis riset di Institut Internasional untuk Studi Strategis yang berbasis di London. 3 brigade atau total 36 peluncur Iskandar dikerahkan ke Belarus sebagai bagian dari peningkatan perang di Ukraina. 2 brigade tambahan juga ditugaskan ke distrik militer selatan Rusia dan bergerak maju di daerah Belgorod dekat perbatasan Rusia dan ke daerah Krasnodar selatan Ukraina. Rudal Iskander, baik rudal balistik eksplosif tinggi standar dan varian rudal jelajah, secara luas digunakan pada awal perang Ukraina. Rudal ini mengenai lapangan udara, pusat komando dan markas besar. Menurut staf umum Ukraina pada akhir 96 jam pertama, sekitar 100 Iskander telah ditempatkan. Vladimir Putin akan memamerkan persenjataan nuklirnya yang mengerikan saat ribuan tentara Rusia berpartisipasi dalam latihan parade hari kemenangan negara itu. Saat ribuan tentara Rusia berbasis bersama tank dan perangkat keras militer lainnya dalam latihan parade hari kemenangan Rusia, rudal antar benua besar milik Putin akan menjadi pusat perhatian bulan depan. Saat itu Moskow berharap untuk memenangkan perang melawan Ukraina. Ini terjadi ketika pejabat Ukraina mengkonfirmasi pasukan Vladimir Putin telah meluncurkan serangan besar-besaran dalam pertempuran untuk Donbas. Presiden Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa pihaknya sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia telah memulai pertempuran untuk Donbas. Itu telah mereka persiapkan sejak lama. Sebagian besar tentara Rusia sekarang didedikasikan untuk serangan ini, kata Zelensky sebagaimana dilansir Express UK Selasa 19 April 2022. Sementara sejumlah besar tentara menyerang Ukraina dari timur. Ribuan tentara Rusia di Moskow ikut serta dalam latihan untuk upacara hari kemenangan yang akan diadakan pada 9 Mei. Sementara itu, sebagaimana dilansir Mirror, Vladimir Putin ingin memberikan pukulan telak terhadap Ukraina hari ini untuk menandai parade tersebut. Selain tentara, tank, dan perangkat keras militer lainnya, rudal balistik antar benua yang menonjol saat latihan. Bagi Barat, rudal itu akan menjadi untuk unjuk kekuatan dan pengingat nyata tentang apa yang bisa dilepaskan Putin di Eropa jika ketegangan mencapai titik didih antara Rusia dan NATO. Rusia akan memamerkan peluncur rudal RD-4. Rusia akan memamerkan peluncur rudal RD-24 yang mampu mengirim hingga 10 hulu ledak nuklir ke target di Eropa atau Amerika Serikat secara bersamaan. Peluncur dilengkapi dengan rudal RD-24 Yars yang dikatakan memiliki jangkauan lebih dari 10.000 km. Setiap tahun, acara Hari Kemenangan diadakan di Rusia untuk menandai kekalahan Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua, di mana pasukan Joseph Stalin bertempur dalam pertempuran yang panjang dan sulit melawan Nazi.
Putin dilaporkan semakin frustasi dengan kemajuan perang di Ukraina setelah mengambil jauh lebih banyak korban daripada yang diperkirakan semula, dengan pasukan Ukraina bahkan memaksa mundurnya pasukan Rusia. Saat perang berlarut-larut, kekhawatiran berkembang bahwa Rusia mungkin meningkatkan serangan misilnya ke Ukraina. Awal bulan ini sedikitnya 50 orang di Ukraina tewas dan puluhan lainnya cedera setelah serangan rudal di stasiun kereta api yang sangat ramai saat mereka mencoba melarikan diri dari wilayah tersebut. Diperkirakan pasukan Rusia menembakkan roket mematikan yang berisi amunisi tandan di lokasi di Kramator ketika ribuan orang berkumpul di stasiun untuk melarikan diri dari konflik. Rudal ini dirancang untuk bermanuver dalam penerbangan dan dilengkapi dengan alat bantu penetrasi yang dimaksudkan untuk membingungkan rudal permukaan ke udara dan pertahanan rudal balistik. Kemungkinan akan dapat secara akurat menargetkan dan menghancurkan apa yang ditembakkan, kata Timothy Wright, seorang analis riset di Institut Internasional untuk Studi Strategis yang berbasis di London. 3 brigade atau total 36 peluncur Iskandar dikerahkan ke Belarus sebagai bagian dari peningkatan perang di Ukraina. 2 brigade tambahan juga ditugaskan ke distrik militer selatan Rusia dan bergerak maju di daerah Belgorod dengan perbatasan Rusia dan ke daerah Krasnodar selatan Ukraina. Rudal Iskandar, baik rudal balistik eksplosif tinggi standar dan varian rudal jelajah, secara luas digunakan pada awal perang Ukraina. Rudal ini mengenai lapangan udara, pusat komando dan markas besar. Menurut staf umum Ukraina, pada akhir 96 jam pertama, sekitar 100 Iskandar telah ditempatkan. Vladimir Putin akan memamerkan persenjataan nuklirnya yang mengerikan saat ribuan tentara Rusia berpartisipasi dalam latihan parade hari kemenangan negara itu. Saat ribuan tentara Rusia berbasis bersama tank dan perangkat keras militer lainnya dalam latihan parade hari kemenangan Rusia, rudal antar benua besar milik Putin akan menjadi pusat perhatian bulan depan. Saat itu Moskow berharap untuk memenangkan perang melawan Ukraina. Ini terjadi ketika pejabat Ukraina mengkonfirmasi pasukan Vladimir Putin telah meluncurkan serangan besar-besaran dalam pertempuran untuk Donbas. Presiden Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa pihaknya sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia telah memulai pertempuran untuk Donbas. Itu telah mereka persiapkan sejak lama. Sebagian besar tentara Rusia sekarang didedikasikan untuk serangan ini, kata Zelensky sebagaimana dilansir Express UK Selasa 19 April 2022. Sementara sejumlah besar tentara menyerang Ukraina dari timur, ribuan tentara Rusia di Moskow ikut serta dalam latihan untuk upacara hari kemenangan yang akan diadakan pada 9 Mei. Sementara itu, sebagaimana dilansir Mirror, Vladimir Putin ingin memberikan pukulan telak terhadap Ukraina hari ini untuk menandai parade tersebut. Selain tentara, tank, dan perangkat keras militer lainnya, rudal balistik antar benua yang menonjol saat latihan. Bagi Barat, rudal itu akan menjadi untuk kekuatan, unjuk kekuatan dan pengingat nyata tentang apa yang bisa dilepaskan Putin di Eropa jika ketegangan mencapai titik didih antara Rusia dan NATO. Rusia akan memamerkan peluncur rudal RD-4. Rusia akan memamerkan peluncur rudal RD-24 yang mampu mengirim hingga 10 hulu ledak nuklir ke target di Eropa atau Amerika Serikat secara bersamaan. Peluncur dilengkapi dengan rudal RD-24 Yars yang dikatakan memiliki jangkauan lebih dari 10.000 km. Setiap tahun, acara Hari Kemenangan diadakan di Rusia untuk menandai kekalahan Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua.